Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Walid Ulung, NIM 19233001 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari SE MSc AK. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban dalam pemeriksaan pajak. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang hak wajib pajak. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Maksudnya di sini ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong yang ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, maka wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, maka pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak sebagai berikut, yaitu yang pertama meminta surat perintah pemeriksaan, yang kedua melihat tanda pengenal pemeriksa, yang ketiga mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, yang keempat meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, yang kelima hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu bila belum puas dengan keputusan keberatan, maka selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang keempat, hak-hak wajib pajak lainnya yaitu yang pertama, hak kerahasiaan. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi sebagai berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Dan yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Di sini wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Yang keempat, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Yang kelima, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan. Karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang PBB.
Wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB. Baiklah, materi yang selanjutnya itu kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP di kantor pajak pertama KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutamanya sendiri. Yang ketiga, kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban yang diperiksa antara lain yaitu yang pertama memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang ketiga, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Kewajiban yang keempat yaitu memberi data. Maksudnya di sini data yang diberikan adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan, dan lalu lintas devisa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kewajiban pemeriksa pajak. Kewajiban pemeriksa pajak yang pertama yaitu menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan atau SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Dan yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan. Yang kelima, menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Yang keenam, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang ketujuh, memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang kesembilan, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis. Yang ke-10, pemeriksa wajib pajak mengembalikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak. Selanjutnya yaitu kewenangan pemeriksa pajak. Adapun kewenangan pemeriksa pajak yang pertama yaitu melihat dan meminjam buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang kedua, mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga atau patut digunakan untuk menyimpan buku atau catatan. Yang keempat, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Antara lain menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya wajib pajak. Yang kedua, memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Yang ketiga, menyediakan ruangan khusus untuk dilakukannya pemeriksaan lapangan.
Yang kelima yaitu melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak. Yang keenam, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Dan yang terakhir, meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Mungkin sekian materi tentang hak dan kewajiban pemeriksaan pajak. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.